أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا
إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansapro TV, kali ini di bulan suci Ramadan yang ke-1445 Hijriah, bertepatan dengan Dimas 1 Probolinggo, tidak lupa dengan podcast Mansapro TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Ibu Hajah Mariatul Kiptiah SPD MPDI, termasuk Ketua Bidang di Pendidikan DWP Kanwil Kemenak Jawa Timur, serta guru bahasa Arab MAN 1 Probolinggo sekaligus pengasuh asrama Darul Hikmah. Baik Ibu Mariatul Kiptiah, bisa dipanggil Bu Kip? Enggak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Kira-kira dalam podcast kali ini akan membahas tentang cara mengatasi lapar dan dahaga dalam berpuasa selama 1 bulan ya Bu. Kira-kira ada cara untuk mengurangi rasa lapar dan dahaga selama 1 bulan apa saja Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa lapar dan dahaga itu sebenarnya adalah sebuah sinyal dari tubuh kita supaya kita segera memberikan suplai makanan kepada tubuh kita. Namun pada saat bulan Ramadan, jam tayang pensuplaian makanan dan minuman itu berubah. Jadi dalam tubuh kita itu ada organ yang berfungsi untuk memasukkan suplai makanan, yaitu berupa mulut. Kemudian makanan itu masuk ke dalam perut dan diproses untuk menjadi sebuah energi. Nah, dalam memproses energi itu membutuhkan zat-zat, diantaranya adalah asam lambung. Zat asam lambung ini terhubung langsung dengan otak yang merupakan komputer di dalam tubuh kita. Nah, apabila kita men-setting otak kita yang sebuah komputer di dalam tubuh kita itu untuk tidak makan mulai dari sahur sampai maghrib waktu berbuka, maka otak kita akan menyetop untuk mengkonsumsi makanan, sehingga tidak akan muncul asam lambung dan tidak akan muncul rasa lapar. Inilah gunanya kita mempunyai niat yang kuat. Jadi tip yang pertama adalah niat yang kuat. Kemudian niatnya juga niat yang ikhlas. Orang ikhlas itu bagaimana? Orang ikhlas itu ya berpuasa dengan niat mencari pahala dan mencari ridho Allah semata. Oleh sebab itu orang kalau berpuasa dengan ikhlas, tentu saja puasanya dengan ceria, dengan senang hati, dengan bahagia. Malah berharap ingin bertemu dengan
puasa Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Terbukti dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Jadi doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin di bulan Sya'ban seperti itu. Mereka kaum muslimin berharap ingin bertemu lagi, ingin berpuasa kembali di bulan Ramadan. Dengan demikian, tip yang sangat situ tadi, niat yang ikhlas dan niat yang kuat untuk menjalankan puasa seperti itu. Gitu Bu ya. Dengan niat yang ikhlas dan niat yang kuat mampu untuk mengatasi kita menahan lapar dan dahaga dalam berpuasa. Kira-kira dalam sahur juga penting ya Bu? Sahur itu penting. Jadi sahur itu juga salah satu cara supaya kita mempunyai energi seharian dikala kita puasa. Tasahharu wa innas sahur barokah. Sahurlah, karena sahur itu adalah sebuah keberkahan. Dengan sahur kita bisa mempunyai energi cadangan untuk seharian selama kita berpuasa. Nah, kalau gitu kira-kira waktu yang tepat untuk sahur tuh jam berapa atau batasannya gimana Bu? Iya. Ini adalah pertanyaan yang bagus ya. Bakiru fil iftar. Bersegeralah berbuka. Tetapi akhiru bisahur. Akhirkanlah sahur. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an meriwayatkan, tasahharna ma'a Rasulillah. Kita sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila sholati, kemudian beliau sholat subuh. Qala Anas berkata, qultu li Zaid, saya bertanya atau saya mengatakan kepada Zaid, kam kana bainal azan was sahur, berapa kira-kira jaraknya antara adzan dan sahur? Qala Anas berkata, qadru khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Jadi kalau kita membaca surat ayat Al-Quran sekitar 50 ayat sepanjang itu, kira-kira jarak antara adzan dan sahur itu adalah waktu kita bersahur. Jadi mengakhirkan sahur. Itu adalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Berapa menit kira-kira ya? Kira-kira antara 15 sampai 20 menit sebelum subuh kita sahur. Insya Allah dengan tip ini kita rasa dahaga, rasa laparnya insya Allah lebih berkurang ya. Walaupun tentu saja orang puasa itu pasti lapar gitu. Oke, ada niat yang ikhlas, sahur, dan juga sabar. Nah, kira-kira ada lagi Bu? Ya itu tadi sabar ya, sabar. Jadi tip yang ketiga adalah sabar dan tenang, ya, mengurangi aktivitas yang membutuhkan energi yang tinggi. Kenapa? Ya kalau orang sabar tuh hatinya tenang, tidak kalut, kemudian tidak banyak problem, tidak cemas. Kalau orang banyak cemas, kemudian kalut, itu nanti asam lambungnya akan muncul dan nanti akan menyebabkan rasa lapar itu muncul ya. Jadi ya tadi tuh niat ya, kita nyeting otak kita tuh niat tidak makan sedari sahur sampai berbuka. Jadi ya niatnya harus kuat, harus ikhlas, harus sabar, insya Allah ya menjalani puasa itu betul-betul dengan bahagia dan tenang begitu ya. Termasuk dengan aktivitas butuh yang produktif nggak? Kalau aktivitas ya kita harus tetap produktif ya. Sebentar, tadi misalkan yang tenang tadi ya. Kalau ada pertapa, seorang pertapa itu mereka bisa tidak makan berhari-hari. Ya, kenapa kok bisa kuat? Itu karena
orang bertapa itu kan mereka bermeditasi. Jadi tenang, hening gitu. Jadi mereka itu tidak mengeluarkan energi yang tinggi, yang berlebih-lebihan, dan kebanyakan orang yang bertapa itu biasanya di bawahnya pohon atau pokoknya di tempat-tempat yang sejuk seperti itu. Jadi mereka kuat, tidak makan, tidak minum berhari-hari, tentu saja dengan niat yang kuat dan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti saya kuat apa enggak ya? Ya nanti akan lapar. Kalau nggak boleh ragu-ragu, jadi harus mantap niatnya, puasa. Insya Allah tidak akan muncul rasa lapar karena otaknya sudah di setting tadi ya, tidak akan asam lambung itu tidak akan keluar karena otak kita sudah tidak akan menyuruh untuk mengkonsumsi makanan. Jadi otak itu yang menggerakkan seluruh organ-organ tubuh manusia itu otak ya. Komputernya manusia itu ada pada otak. Gitu. Untuk kembali lagi di menahan rasa dahaga dan berpuasa, kira-kira ada takaran khusus Bu untuk air minum Oh ya. biar segar? Oke. Jadi untuk takaran minum itu kalau menurut kesehatan, karena saya bukan orang kesehatan, tapi ya sering membaca ya, takaran minum itu sesuai dengan berat badan kita. Jadi hitung saja, kalau per kilonya itu 40 cc, jadi kalau 50 silakan dikalikan. Nah, itu akan memberikan cadangan ya untuk tubuh kita. Jadi sahur itu kita harus minum air itu secara bertahap ya. Kalau lebih enak lagi supaya tidak langsung banyak gitu, kalau kita sambil sholat tahajud, sholat lain di samping kita bawa air minum 1 gelas. 2 rakaat kita minum 1 gelas. Nanti 2 rakaat lagi minum 1 gelas lagi. Insya Allah tatkala sahur sudah khatam itu air yang harus diminum ya, sudah khatam. Itu tip yang biasa saya lakukan. Mudah-mudahan ya manjur ya. Mudah-mudahan manjur. Kemudian di samping tip-tip tadi ada juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita harus tetap produktif. Artinya tidak tidur seharian ya, tidak tidur harian. Kalau katanya di WA itu make kucing kelar gitu ya. Jadi ya tidak tidur saja seharian, tapi tetap produktif. So, yang bekerja tetap bekerja, yang sekolah ya tetap sekolah, belajar tetap belajar. Walaupun tidak sepenuh seperti hari-hari biasa ya. Kalau sekolah biasanya jalan kaki, nah sekarang ini naik sepeda ya, tapi tetap produktif, tetap kita belajar, tetap sekolah. Itu nanti akan bisa mengalihkan perhatian kita tidak tertuju pada perut kita yang lapar dan tenggorokan kita yang dahaga. Jadi akan lupa. Katanya orang Jawa itu keselimur gitu, katanya orang Jawa ya. Itu ya. Mungkin ada lagi tipsnya Bu? Tipnya ya ini, tidur yang cukup ya. Kalau malam terutama para pelajar itu biasanya sering begadang, ya usahakan tidak begadang. Kemudian menyalurkan hobi, misalkan hobinya membaca tentang hikmah-hikmah Ramadan, tentang tentang Ramadan supaya kita melaksanakan puasa ini dengan mantap dan penuh hikmah gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu ya atas Sama-sama. semua tips-tips untuk kita yang selama berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Semoga teman-teman yang dimanapun kalian berada selalu semangat dalam berpuasa dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.